Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farizi. Jadi kali ini saya akan membagikan beberapa tips cara menggunakan Google Form. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke Google Chrome terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke Google Chrome, kita harus mempunyai akun Google ataupun akun Gmail. Nah, jika teman-teman sudah mempunyai, kita bisa langsung menekan seperti ini. Nah, untuk masuk ke Google Chrome-nya, kita bisa menekan titik 9 di sini. Nah, lalu kita pilih formulir, ataupun kita bisa mengetiknya di sini. Bisa juga. Nah, kita bisa memilih ini agar bisa masuk ke Google Form. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Sebelum kita membuat soal ataupun kuis, kita ke menu setelan terlebih dahulu. Nah, untuk menu setelan, tampilan awalnya seperti ini. Di sini ada, jadikan ini sebagai kuis. Nah, jika teman-teman menekan ini, maka otomatis pertanyaan yang dibuat teman-teman akan menjadi kuis. Nah, di sini ada pilihan untuk rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Yang kedua di sini ada nanti setelah peninjauan manual. Nah, di sini kita pilih yang nomor 2 saja agar kita bisa melihat responden siapa saja yang mengumpulkan melalui email, alamat email, agar tidak terjadi kecurangan. Nah, di sini ada setelan responden. Nah, yang pertama di sini ada pertanyaan tak terjawab. Teman-teman bisa menekan ini untuk pindah ke kiri agar responden tidak bisa melihat jawaban yang tidak benar. Nah, yang kedua juga kita bisa menekan ini agar responden juga tidak bisa melihat jawaban yang benar setelah responden mengisi semua pertanyaan yang telah dia jawab. Dan untuk yang terakhir, kita bisa menekannya juga agar responden tidak bisa melihat nilai poin yang telah jawab. Nah, untuk nilai poin kita bisa mengaturnya. Nah, di sini kita misalnya dikasih 6 ataupun 5 setiap pertanyaan baru ataupun soal yang teman-teman buat. Nah, di sini kita coba 5 saja agar lebih mudah. Nah, di sini ada pengaturan untuk jawaban. Nah, di sini ada yang pertama, kumpulkan alamat email. Nah, jika teman-teman menekan ini atau menggeser ke kanan, maka otomatis responden harus mengumpulkan alamat email. Nah, di sini juga ada izin pengeditan respon. Nah, di sini lebih baik jangan digeser ke kanan agar responden tidak bisa mengubah atau mengeditnya. Nah, yang terakhir di sini ada untuk login. Di sini kita tidak usah menggesernya ke kanan agar kita tahu bahwa responden itu jujur ataupun curang.
agar tidak terjadi kecurangan. Nah, di sini ada. Nah, di sini kita geser ke kanan agar responden tidak melakukan kecurangan. Nah, jika sudah, kita bisa membuat pertanyaan. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk formulir tanpa judul ini kita bisa mengisinya dengan contohnya, misalnya ujian dasar keterampilan bimbingan dan konseling. Nah, untuk deskripsi formulir kita bisa mengisinya, misalnya bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Nah, di sini kita bisa langsung membuat pertanyaannya. Nah, di sini untuk yang pertama kita bisa membuat identitas responden ataupun siswa yang ingin mengisi. Misalnya kita kasih nama. Nah, di sini kita bisa memberikan jawaban singkat ataupun paragraf. Di sini kita kasih saja jawaban singkat. Nah, untuk pertanyaan kedua kita bisa menekan tanda panah ini untuk membuat pertanyaan baru. Nah, yang kedua kita bisa mengisi dengan misalnya kelas. Nah, untuk kelas kita bisa membuatnya dengan drop down. Nah, di sini kita isi contohnya 1A, 1B, 1C. Nah, kita tekan tanda panah ini untuk membuat soal baru. Dan di sini bisa mengisinya dengan nomor absen. Nah, kita bisa memilih jawaban singkat saja. Nah, yang terakhir kita bisa mengisi dengan misalnya foto siswa. Nah, di sini untuk foto kita bisa memilih upload file. Nah, di sini kita bisa mengaturnya jumlah maksimal file yang kita atur, apakah 1, 5 ataupun 10. Nah, untuk ukuran file kita bisa mengaturnya. Di sini ada beberapa pilihan, 1 MB, 10 MB sampai 10 GB. Jadi kita atur saja 10 MB saja.
Baik, jika kita sudah membuat identitas pada ujian yang kita buat atau soal atau kuis yang kita buat, jadi selanjutnya kita bisa membuat soal. Nah, pada bagian soal di sini kita bisa memisahkannya agar lebih gampang kepada responden untuk menjawab. Nah, di sini ada tambahkan bagian. Nah, ini berguna untuk memisahkan antara identitas dan soal. Kita tekan ini, lalu nah, di sini kita bisa mengisinya dengan misalnya isilah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, jika kita ingin membuat soal, kita bisa menekan tombol tanda panah ini. Nah, untuk pertanyaannya di sini saya sudah ada pertanyaan. Nah, di sini kita bisa memilih apakah kita akan menjadikannya sebagai jawaban singkat atau paragraf, pilihan ganda atau kotak centang, drop down. Nah, di sini kita coba jawaban singkat. Maaf, paragraf saja karena ini membutuhkan penjelasan. Nah, jika sudah, maka di sini kita bisa menambahkan jawaban. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa mengetik apa jawaban yang akan kita berikan. Nah, untuk penambahan soal, kita bisa menekan tombol tanda panah seperti sebelumnya. Nah, di sini kita bisa membuat soal apakah kita akan menjadikannya sebagai jawaban singkat atau paragraf. Nah, kita coba menjadikan sebagai pilihan ganda saja. Dan untuk yang nomor 3 nanti kita bisa menjadikannya sebagai drop down atau kotak centang. Nah, di sini kita bisa menambahkan kunci jawaban sama seperti sebelumnya. Misalnya jawaban yang benar adalah B.
Nah, untuk soal yang ketiga kita bisa mengubahnya menjadi kotak centang. Untuk tambahan jawaban misalnya D. Selesai. Nah, baik. Di sini untuk yang soal nomor 4 kita bisa mengubahnya menjadi drop down. Nah, untuk tambahan jawaban di sini kita bisa menuliskan misalnya di akhir proses konseling. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 kita bisa mengubahnya menjadi paragraf. Nah, jika sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa jika sudah, kalian bisa share. Jika kita sudah membuat kuis ataupun pertanyaan, nah maka selanjutnya kita bisa menyalin linknya dengan cara kita menekan tombol kirim ini. Nah, selanjutnya kita bisa menekan tombol ini, lalu kita perpendek URL ataupun perpendek linknya. Nah, jika sudah, kita bisa menyalinnya. Nah, otomatis link telah disalin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.